wabarakatuh. Mondok 40 tahun, tapi tetap bodoh. Begitulah kisah Ibnu Hajar al-Asqalani. Ibnu Hajar yang mempunyai nama asli Abul Fath Ahmad bin Ali bin Muhammad al-Asqalani adalah seorang ulama besar yang meninggalkan warisan ilmiah yang sangat menginspirasi. Beliau lahir pada tanggal 12 Sya'ban 773 Hijriah di negara Mesir. Ibnu Hajar adalah seorang ahli fikih, ahli hadis, dan juga qadhi atau hakim agung yang bermadhab Syafi'i. Ibnu Hajar juga dijuluki Amirul Mukminin atau pemimpin yang beriman. Ibnu Hajar mempunyai karangan kitab mencapai 282 kitab. Wow. Namun, di balik keilmuannya yang sangat tinggi, Ibnu Hajar juga mengalami proses yang sangat sulit. Waktu kecil, Ibnu Hajar adalah seorang anak yatim. Ayahnya meninggal pada saat beliau berumur 4 tahun. Dan ibunya meninggal ketika beliau masih balita. Di bawah asuhan kakak kandungnya, Ibnu Hajar tumbuh menjadi remaja yang rajin, bekerja keras dan sangat berhati-hati dalam menjalani kehidupannya, serta memiliki kemandirian yang tinggi. Saat beliau masih dalam tahap belajar di sebuah madrasah, beliau terkenal sebagai murid yang rajin dan pantang menyerah. Bahkan semangat dan keinginannya untuk menjadi orang alim tak pernah goyah. Andai saat itu dunia berpihak pada semangat dan keinginannya, maka beliau sudah lulus sebagai seorang yang luas ilmunya. Namun, tidak semudah itu kenyataannya. Meskipun Ibnu Hajar memiliki semangat yang tinggi, tapi kemampuan akalnya tidak memadai. Beliau selalu kurang memahami dengan pelajaran yang disampaikan oleh gurunya. Ibnu Hajar terkenal sebagai murid yang bodoh. Beliau sudah kebal dengan teman-temannya yang selalu mencemooh. Keadaan seperti itu terus beliau jalani dengan semangat walaupun harus tersekat dalam menerima pelajaran. 40 tahun beliau jalani keadaan seperti itu. Ocehan demi ocehan dari temannya tak mampu menghilangkan semangatnya untuk menjadi seorang yang alim. Akan tetapi, manusia memiliki batas waktu untuk bersabar. Begitu juga dengan Imam Ibnu Hajar. Seiring berjalannya waktu, beliau mulai bosan dengan keadaan dirinya yang tidak paham-paham dengan apa yang diajarkan oleh guru-gurunya. Dan di saat itulah Ibnu Hajar menyerah. Sesekali beliau memohon kepada gurunya untuk pamit pulang. Namun sang guru tidak pernah mengizinkannya. Ibnu Hajar terus memaksa untuk mendapat izin pulang, hingga akhirnya gurunya memberi izin kepadanya. Dari sinilah perjalanan keilmuan Ibnu Hajar dimulai. Setelah Ibnu Hajar mendapat restu dan izin dari gurunya untuk pulang, beliau pun pergi meninggalkan pondoknya. Di tengah perjalanan pulang, hujan pun turun dengan sangat lebat. Keadaan seperti itu tidak bisa membuat Ibnu Hajar melanjutkan perjalanannya. Beliau harus berhenti sembari mengistirahatkan diri yang sedang lelah. Akhirnya beliau memilih berteduh di dalam sebuah gua. Setelah berada di dalam gua, Ibnu Hajar al-Asqalani mendengar gemericik air dan ia pun melihatnya. Ternyata air tersebut telah menetes ke atas batu besar dalam waktu yang sangat lama. Bahkan batu besar itu sampai berlubang karena terus-menerus terkena tetesan air. Saat itulah Ibnu Hajar mulai merenungi proses belajarnya. Beliau berpikir kalau akal dan pikirannya tentu tidak lebih keras dari batu. Batu besar yang keras saja bisa berlubang oleh air yang lembut. Menurutnya, tidak mungkin otaknya tidak memiliki bekas sama sekali jika terus-menerus belajar
dan menempanya dengan ilmu pengetahuan. Batu besar yang ia jumpai di dalam gua ini kemudian menjadi sumber hidayah bagi Ibnu Hajar al-Asqalani. Perjalanannya untuk pulang beliau hentikan. Beliau memutuskan untuk kembali ke tempat belajarnya. Dan di saat itulah sekat di akalnya dibuka oleh Allah. Setelah sampai di pondok, gurunya tahu bahwa Ibnu Hajar sudah terbuka akalnya. Gurunya pun mengumpulkan semua santri, dan Ibnu Hajar disuruh membaca kitab di depan para santri. Dan ternyata benar, akal Ibnu Hajar telah terbuka. Beliau pun membaca kitab dengan lancar, sekaligus menerangkan maksud dari isi kitab tersebut. Semua teman-temannya kagum, bagaimana mungkin Ibnu Hajar yang terkenal bodoh bisa membaca kitab dan menerangkannya. Tapi itulah Ibnu Hajar dengan segala kelebihannya. Sejak saat itu, Ibnu Hajar terus menimba ilmu, hingga akhirnya beliau menjadi ulama besar, dan karya-karyanya masih ada sampai saat ini. Oleh sebab itulah Ibnu Hajar terkenal dengan nama Ibnu Hajar yang artinya anak batu. Hikmah yang bisa kita ambil adalah bahwa tidak ada sesuatu yang instan. Semua butuh proses. Begitu juga dengan ilmu. Bahkan, ilmu itu adalah sesuatu yang sangat sulit untuk dicapai. Tidak bisa dipelajari dalam mimpi dan tidak bisa diwarisi oleh orang lain. Ilmu tak akan bisa tercapai tanpa belajar. Meski orang tua Anda pintar, tanpa belajar, ilmu tidak akan bisa tertular. Demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kritik dan saran, bisa ditulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.